Jadi berbicara itu bukan perkara yang sederhana. Berbicara itu mudah, tapi kita akan memikul banyak hal dari perkataan ini. Sehingga Rasulullah pun mengingatkan, barang siapa yang bisa menjaga yang ada di antara dua rahangnya, lidah, dan di antara dua kakinya, kemaluan, bisa selamat jadi ahli sorga. Karena sebagian besar penghuni neraka ya gara-gara dua itu. Dan kalau di antara dua itu yang paling banyak adalah lidah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kurang lebih dalam Al-Quran 50 kali menyebut namanya sebagai yang maha mendengar. Tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah dimanapun, kapanpun, walaupun seluruh makhluk ini mengeluarkan suara, perkataan dengan nada, gaya, bahasa masing-masing, baik keras, pelan, halus, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya disimak dengan Allah yang maha baik. Kita simak salah satu ayatnya, surat Al-Mujadilah ayat 1. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Suatu saat Imam Ahmad mengatakan, diriwayatkan dari Siti Aisyah, beliau berkata, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Ada seorang wanita yang mengeluhkan masalahnya datang kepada Nabi SAW dan dia berbicara kepada beliau, sedangkan aku berada di salah satu sudut rumah dan aku tidak bisa mendengarkan suaranya. Kemudian Allah menurunkan ayat yang barusan dibaca, yang artinya sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar soal jawab di antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Innallaha sami'un basir. Jadi hadirin, dimanapun kapanpun kita berbicara, pasti Allah mendengarkannya. Dalam kesendirian, sedang nelepon diam-diam, tidak ada yang tidak terdengar. Semuanya didengar oleh Allah yang maha agung. Bahkan semua rahasia Allah juga mendengarkan. Surat Az-Zukhruf ayat 80. Nah, jadi kalau kita ngobrol sebetulnya didengar oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Dan setiap perkataan yang kita ucapkan selain tercatat juga pasti ada balasannya. Jadi berbicara itu bukan perkara yang sederhana. Berbicara itu mudah, tapi kita akan memikul banyak hal dari perkataan ini. Sehingga Rasulullah pun mengingatkan, barang siapa yang bisa menjaga yang ada di antara dua rahangnya, lidah, dan di antara dua kakinya, kemaluan,
bisa selamat jadi ahli sorga. Karena sebagian besar penghuni neraka ya gara-gara dua itu. Dan kalau di antara dua itu yang paling banyak adalah lidah. Fadhil Ustaz. Surat Az-Zukhruf ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan malaikat-malaikat kami selalu mencatat di sisi mereka. Ini seperti dalam surat Qaf, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Jadi hadirin sekalian, mengapa Allah menciptakan lisan kita? Untuk apa Allah ciptakan lisan kita? Ini lisan ini untuk apa? Jawab. Yang sudah tahu diam, tinggal nanya yang belum tahu. Untuk apa? Mengapa Allah menciptakan lisan kita? Untuk apa? Bukan untuk bicara. Untuk bicara yang baik. Allah menciptakan lisan kita untuk banyak menyebut nama Allah. Zikrullah itu mencakup asma Allah, mencakup Al-Quranul Karim, mencakup munajat, sholawat yang berkaitan dengan zikrullah. Dan juga mulut ini adalah bertugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, dan mulut ini juga untuk menolak kemungkaran. Itulah tugas mulut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, falyaqul khairan aw liyasmut. Beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi cuma dua pilihan dari mulut ini, berkata baik atau diam.